Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan hidup Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah yang memiliki nama lengkap Al-Arif Billah Maulana As-Syekh As-Sayyid Muhammad Bahauddin hidup pada tahun 717 sampai 791 Hijriah, tinggal desa Khosrul Arifan, Bukhara yang merupakan bagian dari negara Rusia untuk saat ini. Beliau merupakan syekh yang mendirikan thariqah yang dikenal oleh banyak jamaah di berbagai penjuru dunia, yaitu Naqsyabandi. Thariqah ini sangat terkenal dan bisa Anda temukan di Indonesia sampai saat ini. Perjalanan hidup Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin merupakan murid dari Syekh Muhammad Baba As-Samas. 3 tahun sebelum kelahiran Syekh Bahauddin, Syekh Baba As-Samasi melewati perkampungan beliau dan mencium bau harum. Syekh Baba As-Samasi bahwa bau harum ini berasal dari seorang anak laki-laki yang akan lahir 3 tahun kemudian. Berdasarkan izin Allah, Syekh Baba As-Samasi mengetahui pertanda tersebut dan menjadikan Syekh Bahauddin menjadi muridnya sejak belia. Berkat gemblengan, didikan dan arahan dari Syekh Baba As-Samasi, Syekh Bahauddin berhasil memperoleh cita-citanya, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Beliau juga memperoleh kopiah wasiat Al-Ajizan yang diberikan langsung oleh Syekh Baba As-Samasi. Pada suatu waktu, Syekh Bahauddin melakukan qiyamul lail dan ketika sujud tubuh beliau bergetar hebat. Seusai salat beliau berdoa untuk diberikan kekuatan kepada beliau dalam menghadapi setiap cobaan. Hal ini diketahui oleh Syekh Baba As-Samasi dengan atas izin Allah tanpa dikatakan oleh Syekh Bahauddin. Gurunya berkata agar Syekh Bahauddin mengubah doanya untuk menerima semua hal yang diridai oleh Allah. Karena sejatinya Allah tidak menginginkan cobaan apalagi mara bahaya menimpa hambanya. Syekh Bahauddin juga sangat suka berkholwat dengan menyepikan diri dan pikirannya dari urusan dunia dan fokus beribadah kepada Allah. Namun, suatu ketika beliau memiliki keinginan yang kuat ingin berbincang-bincang dengan orang lain. Setelah beliau memiliki keinginan tersebut, ia mendengar suara, "Hai, sekarang waktunya kamu untuk berpaling dan salat kepada selain aku." Tubuh Syekh Bahauddin seketika bergetar dengan hebat. Beliau merasa tidak menentu hingga beliau berjalan ke sana kemari seperti orang kebingungan. Setelah sedikit tenang, beliau membasahi tubuhnya dan berwudu kemudian salat sunnah wudu. Pada saat melaksanakan salat ini, beliau merasakan salat yang sangat khusyuk. Pada masa ini, beliau seperti berbincang-bincang dengan Sang Pencipta. Syekh Bahauddin diberi pertanyaan, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Beliau menjawab agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Syekh Bahauddin melanjutkan halwatnya dan pada akhirnya suara itu muncul dan beliau meminta agar diberikan thariqah yang mudah diikuti oleh jamaah lainnya agar dapat mendekatkan diri kepada Allah. Permintaan beliau tidak langsung dijawab namun ditunjukkan di hati beliau. Secara singkat, beliau sudah kuat untuk menerima thariqah namun masih belum cukup siap sehingga harus melakukan 3 amalan, yaitu istiqomah mengukuhkan syariat, beramar ma'ruf nahi mungkar, menetapi azimah atau kesungguhan dan menjalankan agama secara menyeluruh. Untuk membuktikan kebenaran pertemuan spiritual tersebut, beliau diminta mengunjungi Syekh Maulana Syamsuddin Al-Anquti lalu ceritakan pengalaman pertemuan kasab spiritual ini. Beberapa hari kemudian temui kembali Syekh Amir Kulali di desa Nasab dan bawa kopiah warisan yang diberi gurumu sebelumnya. Lalu letakkan kopiah tersebut di depan Syekh Amir tanpa mengatakan apa-apa karena beliau pasti mengetahuinya. Kemudian, Syekh Bahauddin dididik oleh Syekh Amir Kulali. Kemudian Syekh Bahauddin belajar banyak hal yang dimulai dari halwat selama 10 hari kemudian diikuti dengan belajar fikih, hadis dan perilaku Rasulullah. Inilah pelajaran yang diterima Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah sehingga thariqah Naqsyabandiyah dapat dikatakan lengkap seperti saat ini. Banyak para ulama besar sekarang menganggap bahwa thariqah atau tarek Naqsyabandiyah merupakan tarekat yang mengembalikan esensi sebenarnya dari tasawuf. Namun, Syekh Naqsyabandiyah ini pernah berpesan selama hidupnya bahwa tasawuf adalah bagian dari syariat agama Islam. Jadi, jika ada seseorang yang mengaku pengikut tasawuf tapi tidak mengikuti syariat, maka dia sesat. Syekh Bahauddin wafat pada tahun 1839 ketika berusia 74 tahun dan dimakamkan di tanah kelahirannya yaitu Bukhara. Sampai pada masa kini,
Makam beliau masih sering dikunjungi para peziarah dunia yang ingin berdoa kepada Syekh Agung yang membawakan tarekat Naqsyabandiyah yang sekarang diikuti oleh banyak jamaahnya di seluruh dunia. Selama hidupnya, beliau memiliki banyak murid dan beberapa murid Syekh Bahauddin memberikan penjelasan bahwa gurunya memiliki anugerah yang diberikan oleh Allah. Salah satu muridnya yang bernama Syekh Tajuddin mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk terbang dan disuruh gurunya untuk mengunjungi Bukhara yang jaraknya hanya 1 pos dari tempat ia berdiri. Dalam perjalanan ia bertemu dengan Syekh Bahauddin, dan setelah itu Syekh Tajuddin mengetahui bahwa ia tidak bisa terbang kembali karena kemampuannya dicabut oleh Syekh Bahauddin. Pada masa yang lain ketika Syekh Bahauddin telah wafat, seorang pria bernama Afif dikaroni ziarah ke makam Syekh Bahauddin. Kemudian ada orang yang menjelek-jelekkan Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah. Afif telah memperingatkan orang tersebut namun dihiraukan. Tidak lama kemudian orang yang menjelekkan nama Syekh menjerit kesakitan karena serangga. Ia kemudian meminta maaf dan bertobat dan seketika itu pula ia terbebas dari serangga tersebut. Itulah sepenggal kisah dari Syekh Bahauddin Naqsyabandiyah yang perlu Anda ketahui.